Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, tentunya masih bersama saya Afriko Zuhri, ditemani dengan Mas Wawan dan juga Bung Riki kali ini. Tadi kita sempat membahas apa sih sebetulnya diinginkan oleh masyarakat. Kalau kita melihat saat ini di Pilkada 2024, tentunya yang kita harapkan adalah masyarakat ini bisa cerdas dalam memilih gitu ya. Tidak hanya tadi melihat dengan beberapa nama yang nanti akan diusung, ini nama-nama yang cukup populer gitu katakanlah di Bengkulu. Apakah penting hanya dengan popularitas atau justru masyarakat menginginkan gagasan dan juga visi misi yang betul-betul gitu ya dari para calon itu sendiri? Ini seperti apa dari Mas Bowo dulu? Ya oke. Mungkin kita tanpa melupakan Mas Debo dan Bang Ken ya, yang masih berproses verifikasi ya. Kita anggap saja sekarang itu yang benar-benar serius itu adalah Helmi Hasan dan Pak Rohiden ya. Nah tentunya Pak Rohiden dia akan menonjolkan capaian prestasi yang sudah dia kerjakan selama 5 tahun sekian. Itu dia akan pertahankan kepada masyarakat, terus apa yang hal baru yang itu bisa untuk meningkatkan elektoral dia kan. Sedangkan Helmi Hasan dia juga punya catatan prestasi gitu. Isu 1000 jalan mulus, terus program-program yang dianggap oleh pendukung Helmi dan Pak Helmi itu populer ya. Populer semasa dia menjadi wali kota 2 periode, dengan harapan ya program ini bisa diadopsi ketika dia menjadi gubernur, bisa lebih luas menjangkau beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu. Nah tentu Pak Helmi akan berjualan isu-isu itu tadi. Sebenarnya mereka ini sama-sama saja petahana ya. Cuman beda ini saja kan, karena selisih waktunya tidak banyak dan secara kekuasaan kan itu masih ada terkait gitu nah dengan Pak Helmi ya. Cuman bedanya Pak Helmi di kota, Pak Rohiden di provinsi. Tentu Pak Rohiden akan mempertahankan apa yang sudah dia kerjakan dan Pak Helmi akan mencari apa kekurangannya untuk itu bisa dijadikan isu dijual kepada masyarakat. Seputaran itulah nanti yang akan terjadi dalam proses kampanye ini. Bagaimana argumentasi itu terjadi pertarungan, tetapi saya yakin dua-duanya ini pasti punya hal baru yang ingin. Mungkin bosan juga Pak Rohiden konteks kampanye 5 tahun lalu dengan sekarang tentu berbeda. Pak Helmi juga mungkin isu yang biasa di kota, saat ini dia harus menjual isu ini kepada masyarakat yang ada di Muko-Muko, Teras Terunjam, kemudian di Kaur Pedalaman, tentu akan berbeda. Nah, ini pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian isu yang akan dibawa kepada masyarakat. Nah harapan kita tetap pada yang tadi itu, ada proses ini, ayo kita belajar. Belajar mencari data, belajar adu data, karena netizen ini, masyarakat ini kadang lebih cepat, lebih lincah, lebih jeli dibanding jurnalis. Bahkan dibanding Intel sekalipun gitu. Cepat dia dapat data, cepat diposting kan. Referensinya banyak. Banyak dan saling melengkapi gitu. Nah itulah, kalau kita jurnalis itu kan nggak bisa dapat data langsung kita jadikan berita, verifikasi dulu, diuji dulu informasi benar tidak. Kalau netizen tidak. Suka-suka dia saja, karena ngapa tidak ada status sosial, nggak pandang dia di grup itu ada orang jenderal, ada itu profesor, meskipun nggak sekolah, ya posting gitu. Nah inilah yang harus diwaspadai juga gitu oleh masing-masing pasangan calon, karena kalau kedua paslon ini nanti saling melakukan gerakan serang menyerang, maka itu tidak baik, karena yakinlah tidak ada manusia yang sempurna. Pak Rohiden tentu punya kekurangan, Pak Helmi Hasan punya kekurangan, saya lebih sepakat, sudahlah black campaign, kampanye negatif, terus mencari-cari kesalahan atau memunculkan masa lalu yang tidak bagus untuk politik education itu ya, pendidikan politik di masyarakat lebih baik, ayo cari mana yang baik dari Pak Rohiden, mana yang baik dari Helmi Hasan, tarung ide di situ. Masyarakat melengkapi dengan data. Benar, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas itu tadi ya. Jadi cerdas, benar-benarnya cerdas itu. Melihat referensi juga data yang memang dimiliki itu sendiri. Gimana nih kalau dari Bang Riki, kalau melihat apa sih sebenarnya diinginkan oleh masyarakat? Apakah hanya melihat dari segi popularitasnya atau justru gagasan dan visi misi itu yang memang membutuhkan? Ya itu teoritis ya, maksudnya gini, bahwa kita mengimpikan atau mempunyai visi bahwa ingin pemilih yang cerdas itu sangat-sangat teoritis sekali, karena faktanya tidak begitu. Faktanya seperti apa kalau kita melihat? Banyak kandidat sebenarnya yang jualan visi misinya bagus, edukasinya bagus kan, dia punya rencana jangka panjang yang menarik untuk pembangunan sebuah daerah, tidak laku gitu.
Nah, hal-hal inilah yang harus kita uji sebenarnya. Seberapa besar sih misalkan dampak dari visi seseorang kandidat itu untuk kemudian mempengaruhi orang atau preferensi seorang pemilih. Nah, ini yang harus kita uji juga, dan faktanya tidak begitu. Gitu. Misalkan begini, Pilpres kemarin yang jadi tagline itu di media sosial maupun media masyarakat ya, di masyarakat gemoy, oke gas gitu. Orang tidak bicara soal bagaimana subsidi pendidikan, atau orang bicara misalkan soal bagaimana misalkan kelangsungan lingkungan hidup, tidak. Yang populer justru itu. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya maksud saya begini, bahaya dalam kapasitas pencerdasan publik itu harus juga, maksudnya gini, orang menyodorkan visi, misalkan soal jalan mulus lah, misalkan dari konteks Pak Helmi Hasan. Jalan mulus ini harus terukur, harus rigid juga gitu. Jalan mulusnya mulus seperti apa gitu. Formulasi pembangunannya apa, parameternya apa. Ya publik juga butuh tahu gitu. Nanti dulu soal milih atau tidak milih itu. Jadi jangan juga kita itu disuguhi masyarakat itu, ini dari perspektif kandidat ya. Masyarakat itu disuguhi dengan narasi-narasi yang seolah mendidik, tapi itu sebenarnya pembodohan. Nah, ini yang berbahaya dalam proses pilkada nanti. Nah, artinya kan bukan hanya visinya bagus, tapi dia bisa terukur juga. Untuk apa misalkan kita gratis ini, gratis itu, gratis itu, gratis ini, tidak terukur. Yang ujung-ujungnya nanti masyarakat tanyakan bagaimana. Ini kan bisa tidak di ini kan. Nah, inilah fenomena yang ke depan yang akan terjadi. Saya dalam kapasitas ideal, saya menginginkan bahwa publik itu harus disuguhi dengan isu-isu yang cerdas, tapi prakteknya nanti orang tidak akan seperti itu. Saya justru berpandangan sebaliknya. Publik akan tertarik dengan hal-hal yang simbolik. Orang publik itu akan tertarik dengan hal-hal yang sederhana, menarik, dan itu fenomenanya. Karena begini, data terakhir itu dari 200 juta ya, kalau pemilu kemarin lebih, itu setengahnya itu adalah pemilih pemula. Dan ini juga berlaku di Pilkada Bengkulu. Mungkin berapa juta penduduk kita, DPT kita nanti, ya lebih dari 60% itu pemilih pemula. Dan tipologi pemilih pemula ini adalah pemilih yang labil, yang bisa berubah kapanpun dalam detik apapun, karena pengaruh media sosial, misalkan pengaruh narasi ini, narasi itu, dia cenderung tidak akan mengukur kandidat itu dari sisi visi misinya apa, dia akan mengukur suka tidak suka. Itulah faktanya hari ini. Dan bagi kandidatnya ini juga harus dipikirkan, pola para pemilih pemula ini yang punya tipologi memilih seseorang itu dengan yang sangat-sangat labil, itu harus juga dipikirkan. Nah, saya pikir kandidat menjual visi misi yang baik, atau masyarakat ingin kecerdasan, tapi praktek di lapangan nanti yakinlah, saya berkeyakinan penuh kok bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang begitu, yang justru akan orang menyenangi hal yang simbol, oke gas, misalkan ya gemoy, ya begitu-begitulah. Ya, dan faktanya sudah dimulai hari ini. Artinya kalau kita kartun gitu kan. Popularitas ini juga menjadi satu hal atau faktor yang sangat penting gitu ya. Sangat penting karena popularitas itu akan berjalan seiring dengan elektabilitas orang gitu. Oke, baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, menarik pembahasan kita kali ini, namun jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Brando.